Oke teman-teman Sambung Farm, kembali lagi di kebun pepaya yang kali ini kita memasuki proses panen perdana. Video kali ini kita akan membahas kriteria pepaya yang bisa dipanen, proses distribusinya sampai nanti penyortirannya. Sini, mendekat. Kita tanya ke ahlinya. Pepaya gimana sih Mas yang udah bisa dipetik dari satu pohon? Nih Mas, ini nih ciri-cirinya nih. Tuh, satu kuningnya udah sampai ke atas. Tuh. Kuningnya dari bawah menjalar ke atas gitu ya. Kalau bahasa sini ya celeret. Celeret kuning. Tadi ini udah layak Mas? Udah layak. Hajar, petik. Nah, petik. tuh kan. Oke, kita taruh di bawah, nanti diambil sama ada yang ngambilin ya. Nah, iya, Jadi taruh gitu teman-teman, tim yang panen mengambil, ditaruh, nanti tim yang keliling tinggal mungut kembali ke gudang. Ini juga nih Mas nih. Lanjut. Tuh. Nih tuh, udah bisa 3 ini. Tuh. Satu pohon bisa 3 nih. Tuh. Tapi sebenarnya secara gampangan tuh yang Paling bawah. layer terbawah ya, pasti ya. Layer pertama. Layer paling bawah ya. Ya, tuh. Paling kalau ndak ya kita ngambil paling 1 atau 2 buat besok lagi. Nih, karena sama teman-teman. Paling kita ambil 1 atau 2 karena ini belum banget seleretnya. Hajar yang bisa diambil Mas. Jadi kalau udah panen kita terus panen terus tiap hari, nggak ada matinya. Panen itu nanti tergantung tenaga teman-teman. Kalau tenaganya banyak bisa ngeroyok ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Terus sambil nyariin, yo, nah nih tuh udah pasti tuh kita petik. Oh mantap. Bagus nih. Penyortiran tuh ada yang bagus, ada yang semi busuk teman-teman. Nanti harganya juga beda. Sininya pun udah mulai kuning. Kumpul di tengah ya. Iya. Pokoknya di bawah pohon. Kalau di got berarti yang rusak. Kita kesepakatannya gitu ya. Iya, kesepakatan sama yang mungut, yang ngambilin, yang langsir lah. Kita bantuin teman-teman. Ini Pak? Iya. Bisa kayaknya. Ukurannya mini-mini nih yang ini. Mini. Nggak ada sekilo. Taruh bawah ya Pak? Ya, taruh bawah. Kesepakatannya seperti itu. Biar yang mungut, yang ngambilin maksudnya. Yang ngambilin enak. Tahu kalau yang di got berarti itu rusak. Ukuran juga relatif mungkin sekitar tuh, di bawah kan? sekilo ya. Tuh. Iya, jelas celeretnya. Bentuknya juga bagus itu. Ini yang layak untuk dijual, grade-grade yang ukuran masuk. Antara 800 gram sampai ada yang 2 kilo lebih ya Mas ya. Jadi kalau diambil rata-rata mungkin ada 1 koma. Itu yang rusak. Tetap di tengah diambilin? Ambil tetap kita, tapi nggak taruh bawahnya karena yang diambil nanti yang diambil kan yang di bawah. Kalau yang di ini ini masuk BS. BS bukan BS malah nggak kepake. Nggak kepake ya kalau terusnya terlalu parah ya. Iya. Pepaya belajar panen pertama harus jeli matanya ya. Nah ini juga percuma ditahan-tahanin juga masuknya ke BS. Saya takut salah teman-teman kita mengikuti Mas Herwan ya. Sayang kalau hampir. Kalau ini tetap kita ambil pasti masuknya ke BS, nggak apa-apa. Dijelasin dulu Mas ke penonton BS itu apa gitu loh. BS itu barang sortiran. Oke, yang nggak lolos sortiran pertama ya. Sortiran pertama. Biasanya masuknya ya ke tukang-tukang buah. Tukang buah atau malah pabrikan sekalian ya? Ya pabrikan. Pabrikan yang betul-betul nggak lihat penampilan masuknya ya. Oke. Berapa lama ini prosesnya? Ya. Jadi kalau kebun pepaya normal tuh panennya seminggu 2 kali teman-teman, atau seminggu sekali. Iya, jadi kita pun nggak bisa ngacak, tetap kita ngikutin dari bedengan. Iya. Jadi kalau diacak-acak malah nanti nggak rusak, malah lupa kita alurnya. Yang mana udah dipetik, jadi yang kita mana nanti belum. Dari sini jalan ke sana gitu Mas ya? Iya, tiap bedengan. Dapat aja tuh. Bedengan itu maksudnya memanjang gini kan ke sana? Iya, kita taruh di bawahnya aja. Yang penting nanti yang bagian mengambil ada sendiri yang bagian mengambil. Kalian seleksi buat diseleksi sekalian, buang juga yang kecil buat apa?
Bisa kan, Mas? Kuning-kuning gini kan? Bisa, bisa. Kalau mau estimasi kilonya kira-kira ya anggap aja 1,5 Pripun, Mbak? kilo kan ini. Heeh, Masuk ya. masuk. Yang penting jangan terlalu muda. Kan muda. Tua, yang tua. Jangan muda-muda dipetik, yang tua. Satu pohon malah 3 nih, teman-teman nih. Satu pohon 3. Ya, jadi nggak mesti Mas ya. Ada Iya. yang 1 pohon 0, ada yang 1 pohon 3. Nih. Tapi yang 1 pohon belum dipanen pun paling nggak lama-lama, mungkin Iya, besok kan? besok iya. Iya. Masih. Karena insya Allah kita udah mulai meninggalkan musim hujan menuju ke musim panas. Mantep nih. Tuh bisa dua, satu pohon bisa Putar 2. balik di gang berikutnya. Takut salah. Nggak apa, ada salah petik. Kelihatan kok, bareng kelihatan. Hah? Kayak gini. Cara cereret lagi. Bisa, bisa. Iya. Iya. Guys, ya. Mantep ya Pak Karim ya. Pindahkan. Udah, Kang. Pindah gang 2 sekalian, 2 gang kanan kiri, biar nggak kelewat. Nah, oh, Supaya ini anaknya panennya nggak kayak teman lain ya Mas ya, nggak ada sama sekali jinjit atau apa tuh kan? nggak ada, malah nunduk kita. Ketik depan mata malah cenderung nunduk teman-teman. Malah nunduk. Karena masa produktifnya ini sekitar 6 bulan sampai usia 2 tahun. Jadi kalau nanti sebenarnya nggak akhir juga teman-teman, setelah 2 tahun itu masih produktif, masih berbuah, tapi tingginya sudah tidak masuk akal untuk dipanen dan dirawat tentunya. Bagaimana kita penyemprotan mingguan, bagaimana kita perawatan sudah susah. Di pepaya 2 tahun atau tingginya di atas 2,5 meter mungkin ya udah dianggap akhir. Seperti itu. Ini kalau ada pepaya kecil kuning ini kasus ini Mas. Kasus, buang aja. Ngomong-ngomong bukan dibuang, udah lepas ya. Oh, udah lepas. Iya, Pepaya kecil lebih kuning ini. bukan kasus. Udah mesti dibuang. Pepaya tuh nempel. Ini bisa menggerogoti daun, bahkan bisa nyewak buah kan Mas ya? Bisa, bisa. Ini harus dibunuh. Yang lebih parah kotorannya itu yang lebih parah. Kalau makan cuman makan daunnya, lah kotorannya itu yang Kotoran akan jadi bakteri. di tempatnya, bakteri. Mengundang bakteri. Ini kita baru 2 gang teman-teman, 2 bedengan.
Jadi nggak kerasa mungkin berapa? 30 biji udah ada Mas ya? Udah lebih, Udah lebih ya? lebih. Ya. Anggapannya mungkin satu pepaya satu pohon nih teman-teman. Di akhir video kita bikin sekali ini mumpung ada ini hama-hama yang nempel. Nah, ini juga nih. Kalau musim hujan itu satu Nih. pohon bisa dapat 6 bekicot teman-teman. Itu sangat mengganggu. Ini juga nih, Pak. Nah, ini yang disebut Mas, kutu kubul no. Nih, tuh. Tuh. Putih-putih, tuh. Nih, tuh. Tuh. Ini juga termasuk penyakit. Betul nih, harus kita buang. Dan jangan cuma ditaruh ya teman-teman, harus dibanting biar mati. Kalau kita naruh naik lagi. Naik dia. lagi. Bukannya tega tapi ini memang gampang. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Karena nanti hanya akan pengulangan, kita akan petik semuanya. Di video berikutnya kita akan bahas tentang penyortiran pepaya mana yang bagus, mana yang BS, mana yang layak jual dan juga harga jualnya. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya. Ini tinggal naik.